Halo teman-teman semua, di kesempatan kali ini bersama saya Agustina Rahmawati dan juga Nisa Triwana Bukit yang merupakan salah satu perwakilan dari Kedutaan Indonesia yang berada di Korea Selatan akan merepresentasikan kepada teman-teman semua yang akan segera berangkat ke Korea Selatan mengenai culture shock apa saja yang harus teman-teman siapkan agar sesampainya di Korea nanti teman-teman tidak kaget dan juga dapat mengantisipasi mengenai culture shock yang akan menimpa teman-teman semua. Untuk memulai ini, mungkin saya bisa share screen ya, teman-teman. Baik, jadi saya dan juga Nisa merupakan salah satu perwakilan kedutaan yang berada saat ini di Korea Selatan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai informasi, bisa hubungi kami melalui email dan juga nomor telepon yang tertera ya, teman-teman. Kita bisa next selanjutnya. Oke, ini dia mengenai culture shock di Korea Selatan. Jadi teman-teman, sebelum kita memasuki mengenai culture shock sendiri, kita lebih baik mengetahui sebenarnya apa sih definisi dari culture shock sendiri. Jadi, culture shock atau yang biasa disebut dengan geger budaya merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu kegelisahan dan juga perasaan yang dirasakan apabila seseorang tinggal dalam kebudayaan yang berlainan sama sekali, seperti ketika berada di negara asing. Jadi, culture shock ini dapat dikatakan sebuah kekagetan dari diri kita terhadap lingkungan baru, dalam artian bahwa kita menempati lingkungan baru yang sangat amat berbeda dari lingkungan asal kita. Jadi teman-teman yang biasa tinggal di Indonesia mungkin aja kaget ketika tinggal di Korea Selatan karena adanya perbedaan budaya yang cukup signifikan. Bagaimana bisa terjadi culture shock sendiri? Menurut Brand de Ruben, culture shock terjadi karena kesulitan yang dialami mahasiswa dalam menghadapi situasi baru dan menimbulkan gejala seperti marah, rasa frustasi, serta kecemasan sosial yang berlebihan. Selanjutnya yang perlu teman-teman ketahui adalah mengenai gejala dari culture shock itu sendiri. Ada beberapa gejala dan juga reaksi yang biasanya ditunjukkan individu atau pelajar saat mengalami culture shock. Di antaranya yang pertama adalah geger budaya dijadikan sebagai suatu nostalgia. Jadi teman-teman ketika berada di Korea nanti, mungkin aja teman-teman bisa ngelihat budaya, salah satunya adalah budaya berkumpul bersama dan juga minum-minum bersama rekan. Mungkin teman-teman bisa menjadi nostalgia terhadap suatu peristiwa yang terjadi di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah culture shock dijadikan sebagai disorientasi dan hilangnya kontrol. Lalu yang ketiga adalah geger budaya sebagai ketidakpuasan atas hambatan bahasa. Mungkin saja teman-teman yang terhambat dalam segi bahasa dan juga penggunaan komunikasi terhadap sesama menyebabkan salah satu reaksi menuju reaksi culture shock sendiri. Kemudian yang keempat adalah geger budaya sebagai hilangnya kebiasaan dan gaya hidup. Jadi teman-teman yang biasanya di Indonesia mengalami gaya hidup seperti seperti bergotong royong maupun bersapa bersama tetangga, mungkin saja di Korea yang dimana setiap individunya mengalami apa ya, mereka memiliki privasi yang cukup ketat sehingga batas-batas dari privasi tersebut tidak dapat dilanggar dan adanya keterikatan dan juga tingkat akrab masyarakat Indonesia terhadap tetangga dan di Korea itu sangat berbeda seperti itu. Kemudian akan dijelaskan oleh Nisa. Apa saja sih budaya-budaya yang ada di sekolah Korea Selatan? Yang pertama itu aturan buang sampah yang sangat ketat. Korea Selatan jangan sesekali membuang sampah sembarangan. Yang kedua itu taat mengantri. Misalnya pada saat kita mengantri ambil makanan di sekolah, biasanya kalau di Korea Selatan itu ada di jam istirahatnya ada memberi makanan
di kantin itu harus mengantri. Yang ketiga ada budaya berisik saat makan. Di Korea Selatan itu mereka makan tidak seperti biasanya di Indonesia kalau makan tuh eh, nggak banyak ngomong gitu. Tapi kalau di Korea Selatan mungkin berisik saat makan. Yang keempat ada makanan yang dipisah. Kelima, koneksi internet sangat cepat karena memang diakui bahwa Korea Selatan itu termasuk salah satu negara yang maju. Yang keenam, ada pasangan-pasangan yang tidak segan dalam mengumbar kemesraan, yang biasanya di Indonesia kan kalau soal pasangan tuh lebih privasi, lebih kalau kemesraannya itu lebih privasi. Yang ketujuh itu ada budaya saling menyentuh. Baik teman-teman, seperti itu ya mengenai culture shock apa aja yang berada di sekolah di Korea Selatan. Dan selanjutnya mungkin saya bisa paparkan sedikit mengenai culture shock yang ada di dalam masyarakat Indonesia yang mungkin teman-teman sewaktu di Korea Selatan itu bisa mengalami sewaktu-waktu. Jadi yang pertama adalah di Korea Selatan itu dunia malam itu non-stop. Jadi teman-teman jangan heran dan juga jangan khawatir bahwa tempat-tempat perbelanjaan maupun diskotik dan lain-lain itu terbuka 24 jam. Tidak peduli itu siang ataupun malam, sehingga dapat dikatakan bahwa Korea Selatan merupakan suatu negara yang tidak pernah mati aktivitasnya, termasuk di malam hari. Kemudian adalah yang kedua adalah minum bersama rekan kantor. Jadi mungkin teman-teman di sini yang suka nonton drakor, yang suka nonton drama Korea banyak banget menampilkan adegan-adegan bahwa minum-minum bersama teman sekantor sehabis melakukan aktivitas pekerjaan itu sangat lumrah terjadi ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan heran melihat orang mabuk di jalan, asalkan tidak mengganggu, teman-teman tidak perlu khawatir. Dan jika cukup mengganggu, mungkin teman-teman bisa melaporkan ke polisi terdekat. Kemudian yang ketiga adalah semua terkoneksi. Jadi teman-teman di sini itu, di Korea Selatan itu, kita nggak perlu khawatir bahwa kita mungkin aja kehilangan sinyal, karena di sini setiap pusat dari internet itu berada di setiap penjuru jalan, sehingga teman-teman tidak perlu khawatir akan internet yang tidak ada. Selain itu, di sini itu sudah 5G ya, jadi bukan lagi 4G, tetapi 5G. Dan selanjutnya adalah fashion is everywhere. Jadi teman-teman, di Korea Selatan, terutama di Seoul dan juga Busan, merupakan kota yang dijuluki sebagai kota fashion, di mana masyarakatnya itu sangat memperhatikan penampilan mereka kepada orang lain, sehingga teman-teman itu tidak perlu heran melihat bahwa orang-orang biasa itu penampilan sangat menarik, seperti artis, itu sangat lumrah terjadi. Kemudian adalah saling menjaga jarak. Jadi sebelum corona menyerang seluruh dunia, seluruh daerah dan juga wilayah di dunia, sebelumnya Korea sangat menekankan warganya agar saling memiliki budaya untuk tidak mencampuri urusan orang lain atau istilahnya menjaga jarak, sehingga dalam kehidupan sehari-harinya pun kegiatan yang menjaga jarak antar orang lain yang belum dikenal ini cukup kentara dilihat ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu berkecil hati atau merasa rendah diri ketika seseorang tidak mendekati teman-teman atau mulai berbicara kepada teman-teman, karena di sana memang seperti itu budayanya. Dan yang terakhir adalah, dan selanjutnya adalah maksud saya budaya jalan kaki sangat tinggi. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa di Seoul tepatnya kendaraan itu cukup padat, tetapi budaya jalan kaki itu juga tidak menurun, di mana busway itu bis-bis umum itu terisi penuh dan juga kereta bawah tanah itu sangat dipergunakan oleh masyarakat di sana, sehingga tingkat kemacetan itu dapat berkurang. Dan yang terakhir adalah budaya minum, sama seperti yang sebelumnya saya katakan, tetapi budaya minum di sini maksud saya adalah budaya minum di antara kalangan anak muda, sehingga teman-teman itu tidak perlu khawatir dan juga tidak perlu merasa kaget bahwa di pinggir jalan tersebar toko kelontongan yang menjual berbagai aneka macam minuman yang mengandung suatu zat yang memabukkan. Kemudian kita bisa lanjut ke slide selanjutnya.
Culture shock ini pastinya ada cara mengatasinya. Yang pertama itu mencari tahu informasi lebih lengkap tentang aturan, budaya, dan gaya hidup di sana. Yang kedua, adaptasi bukan berarti harus menerima semua budaya, tapi tahu cara berkompromi dengan itu. Misalnya itu, teman-teman bisa memfilter budaya-budaya apa saja yang perlu kita terima dan budaya apa saja yang tidak perlu kita terima. Yang ketiga itu wajib punya pemikiran terbuka dan belajar melihat dari perspektif mereka. Dengan ini, teman-teman bisa lebih menerima budaya-budaya yang ada di Korea Selatan supaya teman-teman juga nggak tidak terkejut dan dengan ini juga teman-teman bisa lebih berdamai dengan mereka dengan masyarakat yang ada di Korea Selatan. Yang keempat, kurangi culture shock dengan banyak bergaul bersama penduduk lokal. Baik, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, mengenai cara mengatasi dan juga menanggulangi dari adanya culture shock yang menimpa teman-teman. Mengenai cara mengatasi itu dapat saya simpulkan bahwasanya adalah teman-teman harus pandai mengatur diri dan juga mengontrol diri serta bersabar. Karena kuncinya di sini adalah kita bersabar, kita beradaptasi terhadap lingkungan yang baru, di mana penyesuaian yang dapat kita kendalikan dan juga adanya penghargaan, maksud saya adanya budaya saling menghargai mengenai culture yang ada di Korea Selatan itu benar-benar harus kita tekankan di sini teman-teman, karena kita saat menempuh ilmu di Korea Selatan, kita tidak hanya hidup dengan orang Indonesia saja yang ada di Korea Selatan, tetapi kita juga berbaur dengan para pelajar di sana, masyarakat di sana, pemerintahan di sana, dan juga kebijakan yang berada di Korea Selatan. Sehingga teman-teman perlu garis bawahi bahwa kuncinya di sini adalah toleransi. Baik, sekian dari presentasi mengenai culture shock yang ada di Korea Selatan. Jika teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa menghubungi kami via email ataupun menulis pertanyaannya di kolom chat. Sekian dari presentasi mengenai culture shock yang ada di Korea Selatan. Saya Agustina Rahmawati dan rekan saya Nisa Triwana Bukit pamit undur diri.